Puncak Lingyun. Bisakah alat pancing tulang rusukmu dipercepat? Jangan lagi bertele-tele, jangan harap uang sepeser pun akan dilemparkan. Mengerti, Wang Gong? Dalam 1 jam pasti selesai. Ah, setiap hari cuma tahu menekan aku dan cari masalah. Bahkan aku gak dikasih makan malam, tunggu aku dapat uang besar. Baru aku suruh kamu, kontraktor kecil ini, bayar aku. Ah. Aduh, sepertinya aku menemukan sesuatu. Aduh. Bagaimana ini? Satu dorongan membuat kabelnya putus. Sebelum menggali, teknisi listrik bilang tidak ada kabel yang tertanam di bawah tanah. Kabel ini sudah putus, bagaimana cara menyambungkannya? Ah, apa yang terjadi? Tangan saya sepertinya bisa merasakan ada sesuatu di bawah tanah. Di kedalaman 50 cm, ada 2 cacing tanah yang sedang menggemburkan tanah. Di kedalaman 80 cm, 3 batang besi beton berada 3 meter di bawah tanah. Di zaman kuno, tiket untuk membawa uang 50 tael daming adalah 1 lembar. Ah, tangan saya telah bermutasi. Bisa menangkap dengan tepat. Ada cacing tanah di bawah tanah. Di batang besi beton juga ada selembar uang perak kuno. Apakah ini ilusi? Tidak, ini bukan ilusi. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Tapi bagaimana aku bisa mengeluarkan barang ini? Ya ampun, tanganku yang bermutasi masih bisa mengambil barang dari jarak jauh. Melihat dari cap pada uang perak ini saja, seharusnya ini uang perak kuno. Hanya saja aku tidak tahu kalau dijual. Berapa harganya ya? Kalau 3 batang besi ini dijual, mungkin bisa dijual beberapa rupiah. Sudah jam berapa masih bermalas-malasan? Jam berapa ini masih malas bekerja? Orang-orang akan segera datang untuk bekerja? Cepat gali untukku. Ya. Aduh, kamu memutuskan kabel listrikku, Wang Gong. Waktu menggali di sini, teknisi listrik bilang tidak ada kabel yang dibeli. Dia juga bilang tidak ada apa-apa di bawah tanah. Jangan banyak menjelaskan, cepat kerjakan saja. Gaji hari ini tetap dipotong. Aku tidak mau bekerja. Apa-apaan sih, Liu Yunfeng? Jangan menyesal ya. Kamu cuma pekerja kasar dari desa. Kalau nggak ada kerjaan ini, kamu cuma bisa makan tanah di luar sana. Sekarang tanganku bisa merasakan semua hal yang berharga. Mulai belajar main ekskavator juga. Lagi pula dunia ini luas sekali. Dengan tangan mutasi ini, masih takut nggak bisa dapat uang banyak. Ah. Dadah, kakak ipar, kamu berani sekali. Besok kamu pasti akan menangis minta padaku untuk terus mengoperasikan ekskavator. Ini apa? Terima semua barang antik. Kalau begitu, uang kertas perak yang aku dapat mungkin juga diterima ya. Masuk dulu, tanya harganya. Kakak, kamu suka apa? Batu giok, keramik, masih ada porselen. Semua barang bagus. Bos, kalian ini. Apakah menerima wesel perak? Wesel perak dari dinasti mana ini? Bos, tolong lihat dulu. Wesel perak dan Mingtong Hang Bao, 50 liang. Ini asli, saudara kecil. Kamu mau jual berapa? Saya kurang paham soal harga di bidang ini. Bos, coba lihat berapa harga yang pantas untuk barang ini. Kalau tidak laku harga tinggi, paling cuma ada nilai koleksi. Saya lihat kamu orang yang jujur. Begini saja, saya ambil dengan harga 15.000. Tidak sampai selembar wesel perak bisa terjual 15.000 ya. Ini setara dengan uang hasil kerja keras saya mengoperasikan ekskavator selama 3 bulan. Kenapa? Kamu merasa harganya terlalu rendah. Saya lihat di surat berharga ini cuma ada cap saja. Masih ada sedikit nilai koleksi. Begini saja, saya paling bisa bayar tambahan 5.000 lagi. Jadi maksudnya, surat berharga ini saya beli 20.000 saja ya? Iya, tidak bisa lebih dari itu. Baik, deal.
Bro, ini kartu namaku. Kalau ada barang bagus lain, bisa jual ke saya kapan saja. Asalkan bukan barang ilegal. Toko saya ini. Apa saja saya terima? Terima kasih banyak, Pak Mo. Aduh, rasanya nyetor uang kayak gini enak banget. Hari ini saya dapat 20.000 yuan. Kalau begitu, berkat tangan saya ini, saya bisa merasakan apa yang ada di bawah tanah. Gak mungkin kan? Pendapatan harian bisa sampai 100.000. Tidak. Bisa sampai 1 juta sehari. Hahaha. Ah. Untungnya bangun pagi, sekarang taman masih sepi. Mari kita gunakan tangan untuk merasakan apakah ada barang bagus yang mulia. Di kedalaman 30 cm, ada Ultraman plastik. Di kedalaman 50 cm, ada cangkir teh plastik yang sudah busuk. Di kedalaman 1 meter, ada mobil mainan yang sudah busuk. Kenapa di sini banyak sampah ya? Coba tempat lain. Coba saja di sini. Aduh. Kalah sampai sakit begini. Di sini apa mungkin ada harta karun? Di 5 meter di bawah tanah ada 2 ken besar dari serangga raksasa. Dihasilkan dari serangga besar yang hidup bertahun-tahun. Oh, ternyata ada uang kuno, makanya panas banget ya. Mengambil benda dari jarak jauh. Koin dari sarang serangga besar ini sepertinya tidak pernah tercatat dalam sejarah. Juga tidak tahu berapa harganya. Ah. Wah, pagi-pagi sudah olahraga. Semangat sekali. Hahaha. Koin tembaga ini terlihat seperti barang antik, Dazhong Tongbao. Kakek, maaf. Koin tembaga yang ada di tanganmu itu milikku. HMPH, adik kecil, 2 koin tembaga ini. Bisa membuatku terkejut. Baik, tidak masalah. Wow, ini benar-benar dinasti Dashong. Menuju mata uang tahun itu. Koin tembaga, hahaha kakek tua. Ahli, hahaha. Biasanya aku paling suka mengumpulkan barang antik. Tentang hal ini aku juga cukup menguasai. Seperti dinasti Dashong, dalam sejarah tidak tercatat. Karena dinasti ini hanya berdiri selama 10 tahun. Lalu dihancurkan, tapi dinasti ini, koleksi koin tembaga yang dibuat memiliki nilai yang sangat tinggi. Adik kecil, apakah kamu tertarik? Jual kepada orang tua? Itu tergantung pada harga yang kamu tawarkan. Harga yang kamu berikan. Saya sangat puas dengan pekerjaanmu semalam. Kedepannya, saya akan menjaga kamu. Ya. Lin Fang. Aduh. Wang Gong, kenapa pagi-pagi begini kamu tidak di lokasi kerja? Kenapa kamu berpelukan dengan seorang wanita? Apakah saudara perempuan tahu? Anak muda, kamu banyak bicara ya. Mencemarkan reputasiku, cepat minta maaf. Aku sudah tidak bekerja di bawahmu lagi. Kamu berpura-pura apa sih? Sekali bos, selamanya bos. Apa kamu tidak mengerti itu? HMPH. Ah, Bibi, berapa harga yang kamu tawarkan untuk koin tembaga ini? 500.000 per biji. Jadi 2 biji koin tembaga totalnya 1 juta. Bagus, bagus. Ternyata memang ada barang berharga di bawah tanah yang panas. Betul, 2 koin tembaga seharga 1 juta. Kalau kamu mau jual, bisa tunai atau cek juga, bukan? Ini barang apa sih? Bukankah itu cuma koin tembaga, tapi harganya 1 juta? Hati-hati jangan sampai tertipu. Anak itu kemarin masih mengoperasikan ekskavator di lokasi kerjaku. Dia cuma pekerja kasar dari desa saja. Mana mungkin ada koin tembaga yang harganya sampai 1 juta? Jangan pandang rendah orang desa. Di internet, ketiga generasi. Kamu juga orang desa. Aduh, aku pergi. Kamu, si tua bangka, kenapa tak tahu berterima kasih? Aku baik hati menasihati agar jangan tertipu. Kamu malah mulai mengajariku, tahu tidak? Sekarang uang perak untuk kerajinan tangan. Lagi banyak, ya. Ayo, bicaramu harus lebih hati-hati. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Adik kecil, mau jualan? Aku jual. Uang 1 juta sudah masuk rekening.
Kalau ada barang bagus seperti ini lagi, tolong datang ke Yiding Manor cari aku, tidak masalah. Yiding Manor. Bukankah itu tempat tinggal Raja Properti Jiangcheng? Apa mungkin kakek ini adalah... hahaha, ada apa, Xiao Feng? Lihat, sekarang kamu punya 1 juta. Apakah kamu ingin berinvestasi padaku, HMPH, berinvestasi padamu? Iya, investasi untuk membeli ekskavator, kita bisa bekerja sama di proyek. Tadi itu, kakek yang baru saja pergi, jika tebakanku tidak salah. Seharusnya dia tidak tertarik pada real estate di Jiangcheng. Hidup ini, naik turun. Seperti mimpi, dalam sekejap. Kita sudah menghasilkan 10 ribu, tapi uang ini bagi saya. Hanya setetes air di lautan karena penyakit ayah saya. Memerlukan banyak biaya, Lu Yunfeng, saya sarankan jangan rawat ayahmu lagi. Ini seperti lubang tanpa dasar, dan kamu sudah menunggak. Biaya rumah sakit selama 3 bulan. Rumah sakit, bilang kalau tidak bayar, dokter yang menangani. Sudah dapat uangnya. Sekarang saya akan ke rumah sakit untuk membayar. Ayah, tenang saja. Anak sekarang bisa menghasilkan uang banyak. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Yuan Fang, Uang 1 juta yang kamu curi itu sangat tepat waktu. Rumah sakit memutuskan untuk terus mengobati. Tapi aku sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 1 juta itu? Aku ingat kamu bukan sedang mengemudi ekskavator di lokasi konstruksi. Menang lotre. Hahaha, keberuntungan sangat berperan di dalamnya. Kepala pengobatan Sang, ayahku harus diberi obat terbaik. Uang bukan masalah, aku bisa mencarinya. Ada juga masalah. Kamu tolong carikan beberapa perawat wanita untuk ayahku. Supaya dia bisa dirawat dengan baik saat aku tidak ada. Tenang saja, aku akan mengaturkannya untukmu. Terima kasih, Dr. Zhang. Ngomong-ngomong, aku dengar di luar negeri ada tim medis yang sangat terkenal. Tim medis yang dianggap dewa. Dikatakan pernah menangani pasien dalam keadaan koma. Coba lihat apakah rumah sakit bisa menghubungi. Meminta tim medis ini datang untuk memeriksa ayah saya. Memang ada tim medis seperti itu. Tapi memanggil mereka akan menghabiskan banyak uang. Dan belum tentu uang bisa membuat mereka datang. Selain itu, rumah sakit kita ini. Belum tentu mereka mau menghargai kita. 10 juta? 10 juta cukup. 10 juta? Hehe. Tim medis itu bisa menyembuhkan. Saat pertama kali menjadi orang yang tidak sadar. Kamu tahu berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Di sini, berapa besar dukungan keuangan yang dibutuhkan? 1 miliar? Ya. Sekarang aku punya tangan yang bermutasi. Bisa mendeteksi harta di bawah tanah. Bisa dibilang aku sudah punya keuntungan bawaan untuk mendapatkan uang besar. 1 miliar seharusnya tidak bisa diambil. Seharusnya tidak bisa menghasilkan uang. Sang Zuzi, tolong bantu saya untuk menghubungi. Saya akan berusaha keras untuk mencari uang. Baiklah, saya akan coba. Saya akan coba. Saya tidak tahu apakah ada barang berharga di bawah rumah sakit ini. Apakah ada sesuatu yang berharga? Wow, sakit juga bisa membawa hal-hal baik, ya. Kamu. Di kedalaman 50 cm, ada 3 kantong sampah. Di kedalaman 2 meter, ada 10 tutup botol plastik. Di kedalaman 10 meter, ada kolam ikan. Zaman perunggu ditempa pada masa musim semi dan musim gugur. Kolam ikan pada masa musim semi dan musim gugur ini pasti sangat berharga. Mengambil barang dari jarak jauh. Benar-benar contoh yang bagus, sangat tajam. Harus segera mencari bos cumi-cumi. Biar dia lihat berapa harganya. Tidak benar, semua barang sudah diambil keluar. Niat ini seharusnya menghilang. Apakah ada sesuatu yang baik di bawah tanah? Giok dan kaca es. Barang yang dikenakan oleh Ratu Dinasti Lebah Besar. Ternyata embun beku berasal dari benda ini. Mengambil benda dari jarak jauh. Wow, kenapa ini begitu dingin? Ini diletakkan di telapak tangan. Masih ada sedikit aliran hangat. Mengalir ke dalam tubuh melalui telapak tangan. Rasanya seperti sensasi es dan api yang tajam. Cepat pergi cari Bos Mo untuk diperiksa.
Aduh, bro kecil datang. Sepertinya dapat barang bagus lagi. Itu karena ketajaman mata Bosmo. Memang dapat barang bagus. Tapi saya bilang dulu ya, barang yang asalnya tidak jelas. Saya tidak mau menerimanya. Kamu tenang saja. Saya jamin dengan nyawa saya sendiri. Pasti barang ini resmi. Bosmo, tolong lihat ini. Ini, pisau pancing yang dibuat dengan penuh perhatian oleh Master Ouyezi. Air mata yang bagus. Katanya pisau belati ini sangat langka, bahkan di luar negeri sulit ditemukan. Dari mana kamu dapatkan? Warisan keluarga. Kakak kecil, kamu pikir? Aku akan percaya kalau kamu bilang itu warisan keluarga. Sungguh warisan keluarga. Baiklah, kita tidak usah bicara soal itu. Katakan saja, kamu mau jual berapa? Bosmo, jujurlah. Saya tidak begitu mengerti harga barang antik ini. Anda sebutkan saja harga. Lihat apakah cocok. Saya akan membeli barang Anda. Pasti harus ada keuntungan. Baru bisa. Dan pedang ini bukan satu-satunya. Konon, guru besar Ouye pernah membuat 7 pedang. Jadi, saya tawarkan 200.000 untuk ini. Pedang ini semurah itu? Lihat saja. Ini adalah perunggu. Dibuat dengan teknik peleburan dan berasal dari zaman musim semi dan musim gugur. Kamu pasti tidak tahu, kan? Bidang barang antik bukan berarti semakin tua semakin mahal. Tapi tergantung tingkat kelangkaannya dan pasar. Menjual sesuatu seperti batu giok, orang yang menyukainya bisa membayar harga yang sangat tinggi. Kalau tidak suka, nilainya sama dengan nol, bahkan ada emas. 10 tahun lalu cuma beberapa ratus per gram. Lihat sekarang harganya sudah 1.000 per gram. Ya? Oke. Tuan Mo, kalau kamu paham bisnis, 20.000 ya 20.000. Baik, jadi kamu mau transfer atau tunai? Ya. Jangan buru-buru dulu. Aku masih punya satu barang berharga yang ingin aku tunjukkan kepada Tuan Mo. Oh, adik kecil, ada barang bagus. Ya. Baik. Lihat, pujian bagus. Sepertinya ada arus hangat yang masuk ke tubuhku. Ini gelang tangan apa yang begitu ajaib. Hanya dari bahan setiap butir manik ini. Seharusnya ini adalah jadita kerajaan. Sebuah keberadaan yang unik di dunia batu giok, sangat efektif. Sentuhlah, berapa harganya ini? Saudara kecil, saya tidak bisa memberikan harga. Kenapa? Jadita kerajaan ini di dunia batu giok. Bukankah banyak orang yang berebut? Apakah bos mau tidak tertarik dengan barang ini? Bukan aku tidak tertarik. Ini kalung tanganmu. Harganya terlalu mahal. Kalau cuma aku secara finansial mungkin aku nggak mampu membelinya. Kalau itu satu batu giok imperial, aku mungkin bisa tahan. Tapi, kalung tanganmu ada 10. Batu giok imperial yang tersambung satu sama lain, kamu harus tahu. Satu batu giok imperial sebesar ini dapat membuat dunia bersaing untuk mendapatkan harga yang fantastis. Jadi, bagaimana aku harus menawar? Aku tidak mampu menawar dengan harga tinggi. Kalau begitu, Artinya barang ini sebenarnya tidak akan terjual. Ada satu cara lagi agar bisa terjual, yaitu menyerahkannya ke rumah lelang. Kalau kamu percaya sama saya bisa bantu menghubungkan ke rumah lelang. baik, nanti saya berikan komisi. Oke, Saya minta 20% komisi. 20%? Kamu ambil sebanyak itu dari saya. Karena gelang tanganmu sangat berharga. Hanya bisa dibawa ke rumah lelang terbesar di Jiangcheng. Mereka memiliki kekuatan untuk menghubungkanmu dengan orang kaya yang menyukai jet kekaisaran untuk ikut lelang. Dan mereka adalah sistem keanggotaan pribadi. Biasanya, tempat penugasan umum tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan mereka melelangnya. Jadi, kau mengerti maksudku, kan? Tunggu. Kalau begitu, kita lakukan sesuai yang kamu katakan. Jadi, kapan kita akan melelangnya? Setelah 3 tahun. Nanti aku akan menghubungimu. Kalau begitu aku akan bayar dulu 200.000 untuk kolam ikan itu. Baik. Transfer 200.000 sudah masuk rekening. Terima kasih banyak, Bos Mo. Ini apa ya? Ada sesuatu yang menusuk aku sebentar. Jangan-jangan di tanah ini juga ada harta karun.
Kamu ini naik sepeda bagaimana? Hancurkan kakiku? Ya? Meminta uang ganti rugi? Bukan. Padahal jelas-jelas kamu tiba-tiba muncul dan menabrak aku. Lalu minta aku bayar? Apa yang kamu pikirkan? Kakak ipar, kamu menabrak orang kami. Langsung bawa ke sana. Mau pergi begitu saja setelah berobat di rumah sakit? Cepat bayar uang ganti rugi. HMPH, kenapa aku tiba-tiba merasa kalian ini sengaja melakukan tabrak pura-pura? Ya. Kamu bisa melihatnya? Ya, baiklah. Kita juga tidak akan berpura-pura. Tidak mengerti prinsip tidak menunjukkan diri sebelumnya. Saat kita melewati tempat itu, saat toko barang antik itu, melihat bosnya mentransfer 20.000 ke rekeningmu. Serahkan uang ini kepada kami. Urusan kita hari ini selesai. Kalau tidak, kamu akan menghabiskan sisa hidup di kursi roda. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Dengar tidak? Serahkan. Kian haha. Kalian berbuat perampokan di siang hari. Ya. Tak takut ditangkap polisi? Polisi menangkap kami berkali-kali. Kami sudah masuk grup ratusan kali. Aku hitung 3. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku hitung 3, 2, 1. Selesai. Sepertinya kalau aku tidak memukulmu sampai babak belur, kamu tidak akan bayar. Ya. Aduh, sialan. Oh, tadi terjadi apa? Kak, kenapa tiba-tiba jatuh ke tanah? Ternyata, Tanganku tidak hanya bisa melihat harta karun di bawah tanah, tapi juga memiliki kekuatan sehebat ini. Kalau begitu, aku masih takut apa? Hei kakak, kamu baik-baik saja. Aduh, jangan tolong aku. Ekor saya agak sakit. Aku akan berbaring sebentar, nanti juga sembuh. hahaha, kalian semua serang dia bersama-sama. Takut apa coba? Kita kan banyak orang dan aku yang bawa. Meski anak ini punya sedikit kemampuan. Ah, kita memang banyak dan kuat. Maju, maju, benar. Kakak bilang benar, saudara-saudara, maju bersama. Aduh. Ahahaha. Aduh kakak, kali ini kita benar-benar kena. Ini anak. Ini orang yang jago bertarung. Tangannya lebih keras dari baja. Kita benar-benar kalah, lari cepat. Tuan, cepat maju, cepat maju. Hei, tunggu, tunggu aku, hahaha. Hahaha, gimana? Masih berani minta uang? Aku salah, beri kesempatan lagi. Aku akan berubah dan kembali ke jalan yang benar. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku baik-baik saja, aku ganti rugi. Aku akan ganti semua uang di mobil ini, itu saja. Tolong kakak, beri aku peluang, Erihau, jadilah orang baik. Kalau aku lagi-lagi menemukan kalian orang jahat kayak gini, melakukan kejahatan, aku tidak akan maafkan. Kalian. Iya, hati-hati panggil kembali. Pergi ah. Lihatlah apa yang membuat telapak tanganku terasa nyeri. Apa sebenarnya benda ini, Ham? Di bawah 1 meter, ada batu bata, di bawah 5 meter, sampah plastik. Di bawah 15 meter, ada cermin perunggu berasal dari jas. Wow, ternyata ini adalah pedang. Tidak heran tadi telapak tanganku terasa nyeri. Ambil benda itu untukku keluar. Aku pergi. Ah, Dihancurkan seperti tanah liat. Sangat murah, masih pedang perunggu. Kalau dijual, mungkin juga bernilai cukup banyak. Tapi jika dijual lagi kepada Bos Moyun, dia mungkin tidak bisa menerima karena mahar tidak cukup. Lebih baik pergi ke pasar barang antik saja. Pemuda. Aku lihat kamu memegang sesuatu. Apakah ada barang berharga yang mau dijual? Aku punya sebuah pedang dari perunggu. Kamu mau beli? Kalau begitu, kamu harus menunjukkan barangnya, supaya aku bisa lihat dan memutuskan. HNS. Pedang ini tidak berharga. Maksimal 200.000. 200.000? Bercanda apa ini? Saya serius ingin membelinya, jika kamu tidak puas. Saya akan menambah 100 lagi. Anak ini memegang pedang perunggu. Ini asli, tapi dia terlihat asing. Belum pernah terlihat di pasar barang antik. Sepertinya dia pemula.
Harus mencari cara untuk mendapatkan pedang ini. Dengan harga serendah mungkin. Bos saya ini memang menindas saya. Dia tahu saya sama sekali tidak paham. Untungnya dulu saya bisa merasakan benda kuno ini dengan kedua tangan. Itu terbuat dari perunggu. Dari zaman Yao Barat. Bro, aku lihat kamu benar-benar ingin menjual. Dan barang ini cuma tiruan, begitulah. Aku akan tambah sedikit uang, harga tetap 500, jual ke aku. Sebuah pedang perunggu 500 rupiah, kamu benar-benar berani menawar harga. Kau jual padaku, aku kasih 2000. 20 juta? Apa yang kau pikirkan? 2000 rupiah? Ini hanya barang palsu. Bisa dijual 2000 saja sudah bagus. 2000 sudah cukup. Lau Liu. Sebuah pedang perunggu yang bagus hanya dihargai 2000. Kau tidak takut disambar petir? Seluruh jalan barang antik ini sudah banyak yang kau tipu. Apakah kau tidak merasa bersalah? Pedang ini bagus. Setidaknya layak dihargai 2 atau 30 ribu. Begini, nak, saya akan mengeluarkan 30 ribu. Kau jual dia padaku, jangan jual ke mereka. Mereka saling mengenal, kau ini. Atau kau tidak paham permainan ini, ya? Satu nyanyi, satu ikut. Saya tidak akan menjualnya, jangan, adik kecil. Kita masih bisa nego harga, kan? Kalian bertiga. Hanya memikirkan cara menipu orang, adik kecil tidak paham. Tuan Chen, bro, jodoh kita lagi ketemu lagi. Pedang perunggu ini milikmu. Mereka terus menawar rendah seperti itu. Aku kasih harga yang nyata, 500 juta, sebesar itu. Meskipun aku tahu nilai pedang perunggu ini. Tapi aku nggak nyangka bisa setinggi ini. 500 juta, pedang perunggu ini. Aku dari jauh sudah memperhatikan, ini asli. Kalau kamu mau jual, aku mau beli. Oke, aku transfer uangnya ke kamu. Transfer uang sebesar 5 juta yuan ke rekening bank. Dan juga, adik kecil, bukankah aku sudah bilang padamu di taman kemarin? Kalau ada barang bagus, langsung hubungi aku. Kalau begitu, aku nggak mau datang ke tempat seperti ini lagi. Tempat ini, penuh dengan barang palsu, dan mereka juga cuma mau ambil untung dengan cara menipu. Lupa, aku juga mau tanya. Dari mana kamu dapat pedang ini? Aku bilang. Aku punya kemampuan khusus dalam menilai barang berharga. Dengan tangan ini aku bisa menangkap dengan tepat. Di mana ada harta karun. Lalu menggali dengan akurat. Entah Chen Haoxing percaya atau tidak. Hahaha baiklah. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan seperti itu. Semua barang yang kamu dapatkan akan aku terima hahaha. Ayo pergi ah. Hei, saudara kecil. Kamu punya hubungan apa dengan Pak Chen? Rasanya dia sangat menghargai kamu. Hehe. Tidak bisa saya beritahu apa-apa. Nah, bro, tadi kami tidak menghormati kamu. Kamu harus memaafkan kami, ya? Baiklah, maafkan kami, bro. Ayo makan bersama. Nggak mau makan. Kalian nggak pernah selesai, ya? Siapa yang menarikku? Aku marah sama siapa? Merah. Bukan salah, ini bukan ilusi. Ada sesuatu yang bagus di bawah tanah. 1 meter di bawah tanah. Kulit buah dan sayur 2 meter di bawah tanah. Kantong mie instan. 5 meter di bawah tanah. Tabung lampu bekas. 10 meter di bawah tanah. Baterai bekas. 50 meter di bawah tanah. Gambar bunga teratai berdarah. Di bawah tanah ada kulit buah dan sayur. Dan juga sampah baterai bekas. Tapi gambar bunga teratai berwarna darah ini seharusnya adalah alasan mengapa lengan saya tadi mengeluarkan cahaya berwarna darah. Hei bro. Tadi kami menarikmu untuk memberitahumu ada kulit pisang di depan kakimu. Tidak jatuh dan terlukakan, tubuhku bukan botol. Kenapa harus pecah kalau jatuh? Sekarang siang hari, ayah juga manusia. Nanti malam aku akan keluarkan kamu lagi dan pergi. Hei. Pasar barang antik. Orang-orang di pasar ini benar-benar pulang kerja sangat larut. Sudah hampir tengah malam. Saja. Mengambil barang dari jarak jauh.
Tolong, tolong. Suara apa itu? Apa mungkin lukisan bunga teratai ini berhantu? Atau wanita dalam lukisan ini adalah makhluk halus yang tersegel di dalam lukisan ini? Tidak heran saat siang saya merasakan sesuatu dengan kedua tangan saya ketika menyentuh tanah. Fenomena aneh yang memancarkan lingkaran berwarna darah. Tolong, tolong. Tidak, tunggu. Suara ini bukan dari lukisan itu. Ternyata ada yang diculik. Bukan suara wanita di lukisan itu yang berteriak. Aku sampai ketakutan sendiri. Lepaskan wanita itu. Di tengah malam begini, masih ada orang berani-beraninya. Kamu terlalu ikut campur. Kalau tidak, biarkan kamu masuk dengan pisau putih. Keluar dengan pisau merah, biarkan orang itu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Aku bisa menganggap ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Saudara-saudara, buat dia cacat dan ikat dia pergi. Aku seorang petarung, cepat lari, saudara-saudara. Larinya cukup cepat. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Baiklah, kamu pulang saja. Gelap sekali. Kamu sudah menyelamatkanku. Kenapa tidak mengantarku pulang? Aku tidak punya waktu. Aku masih harus menjual gambar ini untuk mendapatkan uang. Kamu seorang kolektor barang antik? Bisa dibilang begitu. Ini adalah gambar teratai berdarah. Kamu tahu tentang gambar teratai ini? Pernah mendengar. Konon ini adalah gambar diri ratu dari dinasti Qian yang agung, yang dibuat oleh pelukis. Mengapa gambarnya harus diberi warna merah darah? Karena ratu tidak lagi dicintai dan diusir ke istana dingin. Di dunianya, semua hal berubah menjadi warna merah darah. Oleh karena itu, jika melihat lukisan ini terlalu lama, akan muncul perasaan tertekan yang mendalam. Baiklah, saya akan membeli lukisan ini. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Kalau begitu, kamu berencana bayar berapa? Meskipun kata-kata ini sudah lama sekali, gaya ucapannya membuat orang tidak nyaman melihatnya. Ada rasa semakin dilihat semakin tidak enak. Jadi, harganya tidak bisa saya beri terlalu tinggi. Tapi kamu sudah menyelamatkanku. Bagaimana kalau saya beri 1 juta? Transfer saja. Kakak ini begitu cepatnya menjual kata-katanya padaku. Tidak tahu mau naikin harga dulu. Meskipun kata-kata ini terdengar tidak enak didengar, setidaknya masih bisa bernilai 2 atau 3 juta. Saya hanya menawar 1 juta saja. Kalau dia mau naikkan harga, saya pasti akan memberikannya. Jangan-jangan kata-kata ini dicuri ya? Kakak, kamu terburu-buru untuk menekan panggilan. Jangan-jangan dicuri ya? Apa maksudnya dicuri? Ini saya gali dari bawah tanah. Digali dari bawah tanah. Jadi kamu bukan pencuri makam, kan? Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Mencuri makam itu jelas ilegal. Kamu pernah dengar tentang orang yang profesional menggali makam? Pernah dengar? Ternyata pekerjaan ini masih ada penerusnya. Jadi, 1 juta disepakati, ya. 1 juta sudah masuk ke rekening. Baik, transaksi selesai, aku pergi dulu. Aku sudah membeli lukisanmu. Kamu sudah menyelamatkanku. Kamu tidak akan mengantarkanku pulang. Kamu tidak takut aku diculik lagi, ya? Orang jahat sudah diusir semua. Seharusnya hanya sementara. Apa mungkin ada orang yang akan menculikmu lagi? Lihat kamu cukup mewah. Sepertinya kamu anak orang kaya. Nanti kalau keluar, bawa beberapa pengawal saja. Di zaman sekarang, masih ada pria yang keras kepala seperti itu. Menyelamatkan orang tapi tidak mengantarnya sampai rumah dengan aman. Siapa ini? Apa yang terjadi? Kenapa tanganku bisa menggerakkan kakiku? Terus-menerus mundur. Pria bau yang tidak peka. Meskipun kamu kembali untuk menghiburku, aku tetap marah. Tapi kamu belum sepenuhnya pria kaku yang mengantarkanku pulang.
Ternyata bukan kembali untuk mengantarkanku pulang. Masih bercanda saja. Pria kecil ini benar-benar tidak menarik. Akhirnya berhenti juga. Tangan dan kakiku berjalan terbalik. Apa yang kamu lakukan padaku ini? Astaga, ini kuburan massal, semua mayat tanpa pemilik dan hantu yang sendiri. Kenapa kamu bawa aku ke sini? 2 meter di bawah tanah, kaki 1000 merayap. 5 meter di bawah tanah, padi putih. 70 meter di bawah tanah, gua. 100 meter di bawah tanah, fosil dinosaurus mini dan naga. Panjang tubuh 60 cm. Merupakan jenis teropoda terkecil yang diketahui saat ini. Salah satu dari dinosaurus. Tidak heran kedua. Tanganku terus mengendalikan kedua kakiku. Ternyata menemukan fosil mini bulu angsa. Ini adalah harta yang langka. Hidup di akhir periode Cretaceous. Panjang tubuh 60 cm. Merupakan salah satu dinosaurus pemotong telur terkecil yang diketahui saat ini. Dinosaurus carnivoraya. Bagus, bagus. Tangan saya cukup terampil ya. Ternyata tahu cara membawaku mencari harta karun. Mencari barang dari jarak jauh. Strukturnya utuh. Tulangnya juga tetap utuh. Ingat Museum Jiangcheng. Sepertinya tidak ada fosil dinosaurus di sana. Tunggu sampai museum buka besok. Akan saya jual ini kepada mereka. Apa yang dibawa pria itu? Astaga, kamu bawa apa? Kau terlihat seperti batu ajaib dinosaurus ya. Tampaknya seperti dinosaurus. Tapi apakah itu tergantung pada batu? Saya tidak tahu. Mungkin juga itu model yang dibuat dari rangka kayu. Sekecil ini, bahkan belum sepanjang kakiku. Halo, Nona, ini bukan model. Ini benar-benar fosil dinosaurus berbulu mini. Tolong panggilkan orang yang bertanggung jawab di tempat kalian. Baiklah, maksudmu memberikan benda ini kepada kami. Saya akan pergi ke direktur museum kapal induk sekarang, bukan? Saya juga tidak bilang akan memberikannya. Kepala museum itu dia. Mengatakan ingin memberikan fosil dinosaurus ini. Kepada museum kita sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih kepada pemuda yang telah mengirimkan fosil dinosaurus ini. Terima kasih atas kontribusi besar Anda untuk museum kita di Jiangcheng. Ini benar-benar fosil dinosaurus. Dan berdasarkan pengalaman saya, ini adalah dinosaurus terkecil yang diketahui di dunia. Mini Velociraptor ini bisa dijadikan harta karun museum kita nih. Segera hubungi wartawan untuk mengadakan konferensi pers. Promosikan saja pemuda ini dengan baik. Pemuda dengan semangat tanpa rasa takut seperti ini. Fosil dinosaurus yang begitu lengkap. Bagaimana kamu mendapatkannya? Bisa beritahu? Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Kalau saya juga tidak bilang mau kasih gratis, saya minta bayaran. Minta uangnya? Tentu saja. Berani minta uang ke museum? Anak muda ini keren banget. Memang benar, anak muda, kami ini museum. Badan non-profit. Kamu minta uang dari kami. Kurang pantas, ya. Lihat koleksi museum kami. Semua yang ada di sana adalah sumbangan dari rakyat sendiri. Tapi kamu berani minta uang. Bukankah itu terlalu tidak berjiwa besar dan tidak mementingkan kepentingan umum? Ini barang milikku. Kalau saya keluarkan, tentu saya mau tukar uang. Lagi pula, saya harus menghidupi keluarga, saya harus makan. Selain itu, saya juga bukan orang super kaya. Kamu benar juga. Kalau begitu, sebagai simbol persaudaraan, aku beri kamu sedikit. Aku akan mengajukan hadiah 1000 yuan untukmu. HMPH, Kepala Museum, ini benar-benar fosil asli, dan kamu tadi juga bilang, ini adalah yang paling dikenal di dunia. Fosil bulu mini yang paling kecil, bahkan dianggap sebagai harta karun museum. Kenapa kamu malu-malu cuma kasih aku 1000 rupiah? Kalau begitu aku beri kamu piagam penghargaan. Sebagai apresiasi atas semangat donasimu. Pak Direktur, aku bawa fosil dinosaurus ini. Hanya karena tahu bahwa museum kita tidak makan apa-apa. Tapi tetap harus ada imbalannya. Kamu memberi terlalu sedikit. Tidak pernah ada yang meminta uang dari museum. Anda menyumbangkan ini kepada kami. Nanti kami akan membuatkan gambarmu, agar bisa dipajang di dinding, supaya para pengunjung bisa melihatnya.
agar pengunjung bisa mengenali kebesaranmu. Lalu itu ada gunanya, bisa dimakan. Sungguh pria yang terjebak dalam uang, kurator. Kami tidak mau fosil dinosaurus ini. Oh, tidak mau ya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan bawa ke lelang. Saya yakin akan banyak orang kaya yang berebut untuk mendapatkannya. Aku pergi dulu ya. Mari kita bicarakan lagi. Mau dibicarakan lagi bagaimana? Kamu benar-benar tahu betapa pentingnya fosil dinosaurus ini bagi museum kami. Begini saja, kamu bilang berapa harganya? 500 juta? Tidak mungkin lebih dari itu, saya tidak bisa memberikan lebih. Begini saja, dengan wewenang tertinggi saya mengajukan permohonan 100.000 yuan untukmu. Sebagai uang muka kerja sama kita. Lalu, kamu tinggal menyimpan fosil dinosaurus itu. Saya akan menyiapkan area pameran dinosaurus khusus di museum. Dengan tarif tiket masuk dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket. Bagaimana kalau bagi hasil 50-50? Ini memang ide bagus, lagi pula. Museum juga tidak. Semua koleksi bisa dikunjungi secara gratis. Ada juga item berbayar, kan? Jadi, kita sepakat begitu ya? Hehe, tapi, bagiannya 70-30, aku 70, kamu 30. Haha, oke. Kerjasama yang menyenangkan, kerjasama yang menyenangkan. Kamu adalah orang yang paling pandai bernegosiasi yang pernah aku temui. Aku akan segera membayar kerugianku padamu. Haha, ambil saja. Tolong. Semua orang bilang lokasi museum itu. Ini soal Feng Shui dan metafisika. Entah benar atau tidak. Mari coba dulu apakah ada harta di bawah tanah. Pipa saluran air 1 meter di bawah tanah. Tiang beton 3 meter di bawah tanah. Tanah 20 meter di bawah tanah. Ruang rahasia 50 meter di bawah tanah. Di ruang rahasia ada sebuah peti harta. Peti harta di ruang rahasia terkunci. Menarik, nanti malam aku akan keluarkan kamu lagi. Akhirnya tidak ada orang lagi di tengah malam ini. Aku bisa tenang. Mengambil peti harta karun di bawah tanah ini. Mengapa? Kamu lagi ngapain? Tengah malam duduk di depan museum kita. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma... Tiba-tiba perutku sakit, jadi aku duduk di sini sebentar. Segala perhitungan sudah dilakukan, tinggal satu yang terlewat. Di depan pintu masuk museum ada penjaga keamanan, perutku sakit sedikit. Perutku sakit, tapi kamu tidak bisa di sini. Ada toilet umum 200 meter di depan. Oke, terima kasih, Kak. Saya akan pergi sekarang. Pak Satpam ini terus berkeliaran di sini. Saya juga tidak bisa pergi ke sana. Dengan penglihatan, jarak ini ke pintu masuk museum hanya sekitar 50 meter. Tidak tahu apakah tangan saya yang bermutasi. Bisa merasakan peti harta karun di ruangan rahasia itu. Mari kita coba. Pasti bisa merasakannya. Pasti bisa. Asalkan bisa merasakan. Aku bisa menarik keluar peti harta karun itu. Sudah dapat. Tepat menutupi area 50 meter. Bisa mengambil peti harta karun itu dari bawah tanah. Mengambil barang dari jarak jauh. Akhirnya berhasil. Lihat apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya isinya apa? Kenapa lagi kamu? Kamu kan pergi ke toilet. Maaf ya, Kakak Satpam, tadi saya mau pergi ke toilet umum, tapi ini. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Saya pergi. Kamu menyelesaikannya di sini. Orang sebesar ini kok begini sih? Ayo cepat, cepat, segera. Aduh. Membuka peti harta karun di rumah sendiri. Pasti tidak ada orang yang muncul, kan? Mari kita lihat apa harta yang kau simpan. Aku. Apa yang ada di dalam sini terlalu bagus, ya?
Semua adalah batangan emas, hahaha. Total ada 20 batangan emas, setiap batangan. Beratnya 500 gram. Dengan harga emas sekarang Rp1.000 per gram. Itu berarti 10 juta. Bagus, bagus. Pendapatan hari ini benar-benar di luar dugaan. Tapi siapa sebenarnya yang menyembunyikan sekotak emas batangan itu di ruang rahasia itu? Dan siapa yang menggali ruang rahasia itu? Bahkan sengaja menggali di bawah pintu masuk museum. Susah dimengerti? Sudahlah. Siapapun itu, toh tidak ada namanya. Sekarang sudah di tanganku, berarti itu milikku. Tidur dulu, besok lanjut menggali harta. Menyenangkan sekali, setelah tangan saya tersengat listrik. Ternyata berevolusi. Baik saat menyentuh pohon, atau tiang listrik dan dinding, serta apapun itu. Selama bisa terhubung ke tanah, aku bisa merasakan dengan jelas apa yang tersembunyi di bawah tanah ini. Indera super kuat. Kabel listrik di dalam dinding tanah liatku. Sekrup di celah dinding. Kotak distribusi di ruang menara listrik. Tangga menuju kedalaman tanah. Cincin giok berwarna biru tua. Cincin giok yang dikenakan Kaisar Dakun Kiao. Simbol kekuasaan kerajaan. Tak disangka, di kedalaman 100 meter di bawah tangga ini, ternyata terkubur cincin giok yang dipakai oleh Kaisar kuno. Benar-benar penemuan yang tak terduga. Mengambil benda dari jarak jauh. HMPH, besok jual kertas ini ke Pak Chen. Lihat seberapa berharga ini. Aduh, tidur. Alamat yang Chen Lao tinggalkan untukku sebelumnya. Seharusnya ini dia. Selamat pagi, saya datang untuk mengunjungi Chen Lao. Apakah Anda punya janji? Bukankah ini Ling Yunfeng? Kamu siapa? Teman sekelas SMA dan RGU? Ya. Ternyata kamu bekerja di sini? Ya. Anak ini dulunya hanya seorang preman. Aku ingat dulu dia pernah memukulku. Tapi sekarang sudah besar. Semuanya cuma kenangan. Aku juga tidak peduli lagi. Apa itu jadi penjaga keamanan? Tahu tidak, ini adalah sebuah perkebunan. Yang tinggal di sini. Bukan orang biasa, pasti orang kaya atau bangsawan. Bahkan kalau aku jadi penjaga keamanan di sini, itu tetap penjaga keamanan yang istimewa. Gaji 1 bulan 10.000 yuan, itu kamu yang dapat. Saya dengar kamu bahkan tidak lulus kuliah, kan? Lalu pergi ke lokasi konstruksi untuk mengemudikan ekskavator, kan? Kamu kesini ngapain? Mau cari pekerjaan sebagai petugas kebersihan? Ya, saya tidak mencari pekerjaan. Saya mencari Chen Lao, ada sedikit urusan. Kamu mencari Chen Lao untuk apa? Mencari kerabat? Ya. Tahu tidak? Setiap hari ada yang datang mencari Chen Lao untuk mengaku sebagai kerabat. Tidak ada 100, pasti ada 80 yang datang. Kamu lebih baik pergi saja. Pergi saja? Aku juga bukan datang untuk mengakui keluarga. Aku cuma mau cari Pak Chen. Ini barang antik, cincin batu giok. Pak Chen pernah bilang sama aku bahwa dia sangat menyukai barang antik. Kalau aku punya barang bagus, aku akan bawa ke sini untuk dijual padanya. Guru Chen suka barang antik. Tapi dia juga bukan orang bodoh. Kamu juga bisa kenal dia. Apa yang kamu pura-pura? Buat barang palsu? Buat siapa menipu? Erdok, ya. Kalau kamu hancurkan batu giok ini, kamu pasti mati, aku pasti mati. Kalau kamu nggak di lokasi kerja, jangan main sulap dengan ekskavator. Aku akan pecahkan cincin giokmu. Ini supaya kamu nggak menipu orang lain. Cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Aku mau bicara baik-baik sama kamu. Kalau kamu nggak izinkan aku ketemu Tua Chen, nggak apa-apa. Kenapa kamu malah maki-maki dan usir orang? Kenapa nggak mau terima? Cepat pergi sana. Kalau nggak, aku akan pukul kepala kamu pakai tongkat. Apa yang mau dilakukan? Lao Chen, kamu mau pakai tongkat untuk memukul orang, kan? Kamu, Lao Chen. Kejadiannya begini, anak kecil ini bilang kamu kenal dia. Dan bilang mau jual sebuah cincin rusak padamu. Tapi aku kenal anak ini. Namanya Ling Yunfeng. Dia seorang yang mengemudikan ekskavator di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia kenal orang seperti kamu? Orang penting dan mulia, selain itu, cincin dia pasti palsu. Aku sedang bersiap mengusir dia, supaya tidak ribet. Mencemari udara segar di perkebunan kita. Ayo, Chen Chen, ini Tuan Lin.
Ah, dia mengenalku, kamu berani teriak padaku. Membanting piring. Aku yang memecahkannya. Ini barang asli. Ini cincin giok yang dipakai kaisar dinasti Kun besar. Cincin yang melambangkan kekuasaan kaisar. Ternyata langsung pecah begitu saja. Apa maksudmu barang asli? Selesai. Apa yang baru saja aku lakukan? Tuan Chen. Mataku buta, aku tidak mengenal barang ini. Aku pikir Ling Yunfeng menipu orang dengan barang palsu. Tolong maafkan aku minta maaf. Hei, cuma minta maaf bisa mengembalikan kerugian. Tahu nggak berapa nilai barang ini? Bunuh kamu pun gak cukup bayar. Apa yang harus aku lakukan? Aku juga tidak sengaja kok. Kakak Feng Feng, aku salah, aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Lalu kamu buatkan satu cincin jari yang sama lagi. Biar Chen kecil itu marah, kamu gila ya? Aku mau cari dari mana buat kamu yang kedua. Pergi sana, jangan repotin aku. Kalau begitu aku sudah pasti mati. Tolong, potong kedua orang ini jadi potongan kecil. Kasih makan anjing. Ah, tidak. Feng Ge, tolong selamatkan aku. Aku hanya memecahkan jari giok itu. Tapi tidak sampai matikan. Tolonglah, biarkan Chen Lao pergi saja. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Aku tidak ingin mati muda. Chen Lao, berikan aku sedikit muka. Meskipun dia telah merusak kertas ini. Tapi tidak sampai mati. Karena kamu sudah berbicara. Maka biarkan dia hidup. Mulai sekarang tidak boleh tinggal di Jiangcheng. Pergi sampai bulan depan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan menenggelamkan mayatmu. Iya. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Kak Feng. Cepat pergi. Iya, Tuan Chen. Kalau begitu aku pamit dulu. Gelang giok ini juga pecah ya? Jangan. Gelang giok ini, meskipun pecah, aku tetap akan menyimpannya. Karena ini barang antik. Tapi harus sesuai dengan diskon besar dari nilai aslinya. 3 juta, cincin ini sudah pecah, masih bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Hahaha. Itu sudah pasti. Barang yang langka itu berharga. Ini adalah sistem prapelantikan. Saat kaisar dari dinasti Dakuan naik tahta. Dalam sejarah tidak ada catatan, tapi aku tahu. Ini adalah sistem prakelas. Dibuat dengan kekuatan seluruh negeri, jadi sangat berharga. Kalau tidak pecah, nilainya mencapai puluhan juta yuan. Bang. Kartu ATM sudah transfer 3 juta yuan penuh ke rekeningmu. Sekarang sudah siang, begitu. Mau makan siang di sini sambil santai. Perkenalkan, cucu perempuanku. Nanti saja di lain waktu. Aku harus pergi mencari uang. Jadi aku sangat sibuk. Kalau ada barang bagus, ingatlah untuk jual padaku. Di tanah di kota Jiang. Aku langsung menyentuhnya dengan tanganku sendiri. Semua benda berharga yang bisa aku rasakan sudah aku kumpulkan. Tapi hanya di dasar danau taman ini tidak ada sensasi. Mungkin nanti akan ada harta karun. Merasa tidak, tanganku. Ini adalah mutiara malam. Mutiara malam ini hanya pernah dilihat di televisi dalam legenda. Ini adalah harta yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Dengar-dengar, ini juga bisa menjaga hubungan guru dan murid tetap abadi. Mutiara malam ini harus aku dapatkan. Mengambil barang dari jauh. Hei, Chen Lao, maaf mengganggu kamu larut malam seperti ini. Tidak mengganggu. Kebetulan saya sedang makan malam dengan cucu angkat saya. Kamu menelepon sekarang. Ada apa? Begini. Saya punya sebuah mutiara bercahaya malam. Tidak tahu apakah kamu tertarik. Mutiara bercahaya malam ini barang bagus banget. Saya pasti tertarik. Oke, saya akan segera ke sana. Hahaha. Ayo, kita makan sambil ngobrol.
Harga mutiara bercahaya malam ini? Makan dulu. Kalau makan, saya nggak mau makan, saya masih mau. Kakek angkatnya itu dia yang sebelumnya aku bilang. Yang pernah menyelamatkanku. Pria kecil yang keras kepala itu, sungguh kebetulan. Oh, ternyata kamu adalah cucu angkat Pak Chen ya? Bukan begitu. Tak kusangka kamu kenal dengan kakek angkatku. Dia barusan bilang ingin mengenalkan pria kecil padaku. Ternyata itu kamu. Sepertinya ini memang takdir. Begini saja, harga mutiara malam ini. Kita tidak perlu tawar-menawar, 10 juta saja. Saya sekarang akan mentransfer uang kepadamu, hahaha. Uang 1 juta yuan sudah masuk ke rekening, hahaha. Sudah, uangnya sudah saya transfer, ini permata malamnya. Saya terima saja. Lalu, kamu duduk sini makan sedikit. Kita ngobrol sedikit, lalu kamu bisa berkenalan dengan Xiao Xiao. Bagaimana? Saya tidak akan makan, saya pergi dulu ya. Sekarang aku nggak punya pikiran buat cari pasangan. Aku harus manfaatkan semua waktu untuk cari uang. Duit banyak banget buat biaya pengobatan ayahku. Apa dia ini orang yang sangat straight? Aku beli banyak banget barang antik darinya. Bahkan untuk sekadar makan aja nggak dikasih muka. Haha, dia nggak mau ngasih muka aku. Hari ini mau cari harta di mana ya? Rasanya seluruh kota Jiang udah aku gali semua. Mending cuci muka dulu deh. Kali terakhir tangan saya bergetar dan membawa saya ke kuburan massal. Kali ini mau pergi kemana lagi? Jangan-jangan akan kembali lagi. Kali ini mau bawa saya kemana lagi? Jangan-jangan akan kembali lagi. Tangan ini. Bagaimana bisa membawa saya ke tempat ini? Saya pernah dengar tentang lokasi konstruksi ini sebelumnya. Dikatakan tiba-tiba muncul sebuah lubang raksasa. Lalu tiba-tiba menghilang. Banyak orang bilang itu hantu. Yang membuat proyek perumahan ini terbengkalai. Hingga kini tidak ada yang berani mengambil alih. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Tadi sepertinya mendeteksi sesuatu. Lalu terlempar oleh kekuatan medan magnet. Ternyata tanganku membawaku untuk menggali harta. Ada sesuatu di bawah tanah, coba lagi. Tidak terduga. Ternyata di bawah tanah ada tembok kota kuno yang megah. Ini adalah tembok kota kuno dari dinasti Dawi. Saya pernah mendengar tentang dinasti ini, sepertinya terkenal karena kekuatannya. Selalu terlibat dalam peperangan. Meskipun tembok ini bukan dari nenek moyang kita, tapi pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Hei, kepala museum. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui tentang dinasti Dawi. Dinasti Dawi. Ini adalah dinasti yang memuja seni bela diri. Dari dinasti pedang hingga kejatuhannya. Selalu dalam peperangan, sejauh yang saya tahu. Ketika dinasti ini dihancurkan, pasukan besar masih melakukan ekspansi ke timur dan barat. Selain itu, dinasti ini membangun tembok kota yang tak tertembus. Musuh luar sulit menembusnya. Kalau bukan karena pengkhianatan dari dalam, dinasti ini pasti bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Kenapa kamu tertarik dengan dinasti ini? Saya menemukan situs tembok kota kuno dari dinasti ini. Tidak tahu apakah museum kita berminat untuk melakukan penggalian arkeologi atau semacamnya. Kamu menemukan tembok kota kuno mereka. Hahaha. Tentu saja saya tertarik, jika terpelihara dengan baik, itu pasti memiliki makna yang luar biasa. Cepat beritahu saya di mana. Alamat pasti akan saya beritahu. Tapi, saya sudah tahu. Kamu ingin membalas dendam, kan? Tenang, selama barangnya tetap utuh, tidak akan kekurangan manfaat darimu. Kalau begitu, datanglah ke gedung tua di barat kota. Ini. Kamu tidak akan bilang bahwa tembok kuno dinasti Dawu ada di bawah gedung tua ini, kan? Tebakanmu benar. Tepat di bawah sini, meskipun apa yang kamu katakan benar.
Jika dilakukan penggalian tembok kuno, maka gedung tua ini harus dihancurkan. Itu akan membutuhkan dana yang besar. Jumlahnya akan menjadi angka astronomis. Saya tahu. Tapi saya hanya menyediakan alamat ini. Bagaimana caranya saya tidak tahu urusan saya. Kamu agak licik ya? Baiklah. Asalkan kamu jamin bahwa ini buruk. Di bawah bangunan belakang ada tembok kota kuno, saya akan laporkan ke atas. Asalkan permohonannya disetujui. Membongkar gedung terbengkalai ini sangat mudah. Tenang saja, saya jamin dengan nyawa saya, dan Anda juga bisa membiarkan orang Anda melihatnya terlebih dahulu. Baiklah, tetapi imbalanmu tidak bisa diberikan lebih awal. Karena kamu tidak memberitahuku bahwa tembok kota kuno ini ada di bawah gedung yang terbengkalai. Itu tidak bisa, Direktur. Jika kamu tidak membalas dendam untukku, aku tidak akan memberitahumu berapa meter area di bawah tangga ini yang bisa menggali tembok kota kuno. Nanti aku akan membuat orangmu sibuk. Aku melihat kepercayaan diri yang tiada tara dalam dirimu. Ini juga membuatku sangat penasaran padamu. Dari fosil dinosaurus di awal, lalu ke kompleks makam kuno sampai tembok kota kuno sekarang. Kau menunjukkan misteri yang tak bisa disaingi orang biasa. Bisakah kau ceritakan kemampuan apa yang sebenarnya kau miliki? Bisa menemukan barang-barang bagus ini ya? Sejujurnya, itu semua berkat kerja keras saya. Kalau tidak mau cerita juga tidak apa-apa. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Saya juga tidak akan bertanya. Kalau begitu, ini 500.000 sebagai bayaran awal. Nanti di tahap akhir. Ah, tembok kota kuno ini. Penggalian sudah selesai ya? Aku akan mengajukan hadiah 3 juta untukmu lagi. Baiklah, Kepala Perpustakaan, terima kasih atas kemurahan hatimu. Aku pamit dulu ya. Tangan. Kalau kamu bisa membawaku mencari harta karun, itu berarti kamu punya indera khusus. Selanjutnya, bisakah kamu membawaku menggali beberapa harta lainnya? Aku sangat butuh uang. Tanganku membawaku ke sini. Apa mungkin ada harta karun di bawah tanah ini? Sial, di bawah tempat sampah ini ternyata ada begitu banyak barang bagus. Mahkota yang dipakai oleh kaisar dari dinasti Wu, pedang pendamping yang digunakan oleh kaisar kuno, dan kerangka yang bisa menggerakkan pasukan berkuda ratusan ribu. Yang paling utama adalah cincin besi kapas itu. Kalau semua barang ini dipamerkan, pasti akan memicu gelombang besar, menghebohkan dunia. Nak muda, kamu di sini lama banget melihat sampah kami. Ada apa denganmu? Oh, aku baik-baik saja. Aku cuma lapar dan duduk di sini sebentar. Lapar? Di sini aku melihat cara kita memilah sampah. Kamu pasti sudah berhari-hari tidak makan. Haha. Haha. Ayo, nak. Pergi beli beberapa bakpao. Cepat pergi, kita harus pergi sekarang. Waktu kecil, ayahku juga begitu, dia beri aku 10 yuan. Untuk aku pergi membeli bakpao. Om, terima kasih, tapi saya tidak lapar. Tadi saya hanya lemas. Jadi saya jongkok dan bilang saya lapar. Sekarang saya pergi. Om, Anda orang baik. Ambil barang dari jarak jauh, sayangku. Kawan-kawan, kita sudah mengawasi bocah ini cukup lama. Ada yang menyadari bagaimana dia mendapatkan barang antik itu. Rasanya seperti sulap. Barang antik itu tiba-tiba muncul. Kalau keempat barang ini digabungkan, perkiraan bisa dijual dengan harga tinggi. Lebih baik aku jual ke Pak Chen, atau serahkan ke bos Mu Yun untuk dilelang. Lebih cocok dilelangkan oleh bos Mo Yu. Dengan begitu kita bisa tahu nilai pasti dari keempat barang berharga ini. Dan bukan harga tetap dari Chen Lao, ya. Kakak, anak itu mau pergi. Kita ikut atau bagaimana? Mengikutinya dalam diam juga tidak ada artinya. Lagi pula, kita tidak akan bisa menemukan bagaimana dia melakukannya. Langsung saja kita ambil,
Ayo. SSSHH, jangan berisik. Saudara hanya mencari uang, bukan wanita. Kenapa? Aku selalu bertemu dengan perampokan karena kamu punya uang, kan? Guru, serahkan barangnya padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku takut kamu kehilangan nyawa. Takut kehilangan nyawa? Hei hei. Aduh. Aku kira cuma dia seorang. Tak disangka ada pembantunya juga. Ngapain diam saja? Serang aku. Rebut barangnya. Di dalam sana semua barang antik. HMPH? Hei. Haha. 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 Rusak. Anak ini latihan cepat. Ayo datang melindungiku. Cepat datang melindungiku. Kakak, kami juga nggak bisa lawan dia. Aku takut banget. Lalu, bagaimana belajar merampok seperti orang lain, Kak? Ini juga pertama kalinya aku. Sedang berlatih. Aduh, Kak, maafkan aku nggak berani lagi, Kak. Lalu, bagaimana kalian tahu? Saya punya barang berharga. Saya pergi memancing di tepi danau dengan teman-teman beberapa hari yang lalu. Kemudian saya melihat kamu tiba-tiba mengeluarkan sebuah mutiara malam. Jadi saya berpikir untuk mencoba keberuntungan. Tidak menyangka saya yang begitu hati-hati masih bisa ketahuan. Kak, kamu mau pakai pisau buat apa? Saya hanya berusaha merampok. Kamu tidak perlu membunuh saya untuk menutup mulut, Kak. Tapi saya bisa membedakan rahasia barang antik ini. Jangan sampai orang lain tahu. Aku bersumpah aku tidak pernah memberitahu orang lain. Hanya kami berempat yang tahu. Belum sempat memberitahu orang lain, Kakak. Sangat baik. Tapi hanya orang bisu yang tidak akan membocorkan rahasia. Benar kan? Jangan. Kakak, aku salah. Jangan, Kakak. Kalau bukan karena aku kekurangan uang, pasti aku sudah menyimpan kalian semua. Hei, Bos MU. Belum istirahat, lelang sudah aku atur dengan baik. Besok malam di aula lelang waiting. Jangan lupa untuk hadir. Dan melalui hubungan saya, lelang kali ini hanya akan melelang giok esmu itu ya. Itu bagus sekali, akhirnya bisa dilelang. Tapi, Bos Meng, apakah lelang ini bisa menambahkan beberapa barang lelang? Saya masih punya beberapa barang antik. Itu apa? Kalau nilainya biasa saja, jangan dibawa-bawa untuk pamer. Ini adalah cincin magnet bebas 5 berkah. Pisau gula dan mahkota, apalagi? Yang kamu sebut itu semua adalah barang antik langka. Dibawa sembarangan saja. Bisa mengejutkan seluruh komunitas barang antik, sungguh. Kalau kamu ada waktu, aku sekarang juga bisa bawa barangnya ke toko kamu supaya kamu lihat. Baik, aku kebetulan sedang di toko. Kamu bisa datang ke sini. Ini dia barang-barang berharga yang kamu maksud. Cepat buka, biar aku bisa melihatnya lebih dekat. Aku kira kamu sedang menipuku. Tidak menyangka ini benar. Jika keempat barang ini muncul di rumah lelang sekaligus, aku berani memastikan. Pasti akan terjual dengan harga tertinggi dalam sejarah, tidak diragukan lagi. Dan komisi yang akan kamu dapatkan akan melebihi imajinasimu. Jadi, keempat barang ini akan aku simpan sementara. Besok aku akan meminta rumah lelang untuk mengidentifikasinya. Kemudian aku akan meminta mereka untuk melelangnya. Baiklah, saya pergi dulu. Saya pergi dulu ya, Lin Feng. Keempat barang ini ada padaku. Kamu tidak takut aku kabur tengah malam? Aku percaya padamu dan juga percaya pada karaktermu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Jika kamu benar-benar kabur dengan barang-barang itu, aku hanya bisa menganggap diriku sial. Kemudian aku akan terus menggali dengan kedua tanganku ini. Aku sudah mengambil tanda harimau, pisang, pedang, mahkota. Masih ada kupon sutra kapas. Semua sudah diserahkan ke pihak lelang. Penilaian dari kepala ahli lelang Feng Nao. Semua asli. Tapi dia mengatakan, dia mengambil komisi 30%. Dan mereka sangat menantikan lelang kali ini. Tentu saja jika ditinggalkan untuk dilelang.
Feng Lang juga bilang dia akan membelinya. Bagaimanapun juga kamu tetap di posisi. Silakan tenang sebentar. Lelang ini akan segera dimulai, Ratu Lebah. Kami semua datang ke lelang ini. Semua karena permata yang kamu sebutkan itu. Berupa giok dan kristal es. Cepatlah bawa koleksimu. Untuk dilelang, ya. Itu adalah yang paling ditunggu-tunggu. Sebelum kita mulai dengan giok dan kristal es ini, kita akan lelang terlebih dahulu. Kami juga menyiapkan 4 barang lelang yang pasti kalian suka. Saudara-saudara, ini adalah sebuah mahkota yang telah melalui penilaian otoritatif dari kepala ahli penilai. Ini milik dinasti Damar. Mahkota yang dikenakan oleh Kaisar, saya pergi ke mahkota Kaisar. Dinasti Damar, saya telah membaca sejarah liar. Saya tahu tentang dinasti ini, Feng Lao. Berapa harga awalnya? 1 juta sebagai harga awal, setiap kenaikan tidak kurang dari. Di 100.000, saya tawarkan 1.500.000. 1.600.000. 1.800.000. Teman-teman, saya tertarik dengan mahkota ini dan ingin membelinya. Untuk diberikan kepada kakek saya sebagai hadiah. Kalian juga tahu, dia sebentar lagi akan merayakan ulang tahun ke-80. Jadi saya mohon kepada kalian untuk memberikan saya uang. Jika uangnya sedikit, mari kita berikan sedikit kehormatan. Untuk keluarga kaya Wang yang memiliki uang ini. Mahkota ini. Kalau cuma dikasih uang sedikit, iya, uangnya sedikit tapi suka dan juga berbakti. Kami mendukungmu, aku juga nggak ikut lelang lagi. Terima kasih. Aku tawar 2 juta untuk mahkota ini, diumumkan saja. Kalau ada yang ikut lelang, kalau tidak, aku ambil. 2 juta? Pertama kali uangnya sedikit, orang macam apa ini? Sekali ucap langsung menurunkan nilai mahkota. Tapi mahkota saya seharusnya lebih dari 2 juta. Jelas uang ini. Sedikit tapi dapat harga tertinggi dengan harga terendah. 2 juta, kedua kali 2 juta, 5 juta. Siapa ini? Uang ini sedikit? Gang. Sudah bilang beri dia muka, jangan biarkan dia ikut lelang. Semua orang tidak menawar. Hanya dia saja. Siapa yang memberinya keberanian untuk keluar dan menawar? Ini namanya tidak menghormati uang. Muka, anak ini ya, tapi dilihat dari wajahnya juga tidak seperti anak orang kaya atau orang dalam lingkaran. Kenapa kamu melarang lelang barangmu sendiri? Apakah aturan lelang melarang menjual barang sendiri? Tidak ada aturan seperti itu. Tapi, kalau kamu angkat panggungnya lebih tinggi, lalu, kalau penonton depan tidak ikut, bukankah itu akan merugikanmu sendiri? Kalau merugikan diri sendiri, ya terserah. Aku rasa harga mahkota itu jauh melebihi 2 juta, jadi aku tidak mengizinkan. Ada orang yang menggunakan statusnya untuk menekan harga barangku. Aku mengerti niatmu ingin menjual dengan harga tinggi. Takutnya kalau uangnya sedikit, jadi tidak jadi syuting. Kalau dia tidak jadi syuting, bagaimana? Pasti ada orang lain yang akan syuting. Kalau orang lain juga tidak syuting. Kalau begitu aku beli sendiri saja barangku. Benar-benar pria yang sedikit arogan. Barusan aku sudah memberi perintah. Semua orang tidak masalah, tapi kamu malah masalah. Benar-benar tidak menghormati keluargaku. Aku rasa mahkota ini cukup bagus. Jadi aku ingin membelinya untuk dibawa main. Kenapa tidak? Lagi pula, kenapa aku harus memberimu muka? Aku lihat. Barang yang aku butuhkan untuk difoto. Ada masalah apa denganmu? 8 juta. Kalau berani, teruskan dengan 10 juta, sialan berat. 15 juta. Aku tidak percaya masih berani lawan orang yang punya muka ini. Siapa dia sampai berani melawan Qian Xiao? Sepertinya uang ini sedikit. Ini karena aku yang terburu-buru. Aku harus menaikkan harga lebih tinggi. Menggugah sedikit sifat sombongnya. 30 juta, 30 juta. Mahkota ini sudah terjual seharga 30 juta. Ya ampun. Sangat mendebarkan, menggugah semangat. Belum pernah melihat uang sedikit. Dengan cara seperti ini, luar biasa. 3.000, kamu cukup pandai menaikkan harga, tapi kamu tahu. Kalau aku tidak menawar lagi, maka kamu harus membayar harga mahkota ini. Kalau kamu tidak mampu membayar, lelang akan memutuskan satu lenganmu sebagai harga dari tawaran merah. Karena aku berani menaikkan harga, berarti aku punya keyakinan itu. Kalau kamu tidak mau menawar, tutup mulutmu. Serigala merah, pukul mahkota ini. Aku pasti dapatkan, aku belum bilang tidak menawar. 35 juta. Masih saja kaya tapi kasar, aku sudah bertarung. Terus teriak, kamu menang. Aku memberimu muka, mahkota ini.
jadi milikmu, anggap saja kamu tahu diri. Tawaran terakhir, ada yang mau menawar lagi. Kalau tidak, aku akan menjatuhkan palu. Mari kita ucapkan selamat kepada Qian Xiao. Dengan harga tinggi 35 juta. Mahkota yang dilelang, tepuk tangan semua. Kamu tahu, tadi aku hampir kaget mati. Hampir saja kukira penjaga depan tidak akan syuting. Dia tidak mungkin tidak syuting, kesombongannya. Sudah aku kuasai. Ada apa? 2 tusukan sebelumnya tanganku gemetar dua-duanya. Kenapa kali ini cuma tangan kanan yang gemetar? Jangan bergerak sembarangan. Kalau mau ajak aku cari harta karun, kasih tahu aku dulu biar siap mental dong. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh dari kursi? Aku cuma sedikit lapar. Lapar sampai jatuh, jadi aku langsung merunduk ke lantai. Lapar sampai jatuh? Iya. Aku ini punya kebiasaan buruk. Kalau perutku lapar, aku gampang jatuh, tapi nggak apa-apa. Aku pergi beli pancake isi, makan itu pasti enak, aku segera kembali. Sialan, anak ini tadi terus maksa soal harga. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengurusi dia sekali. Biar dia tahu akibatnya kalau berani menyinggungku. Gila, perutku sakit, aku keluar ke kamar mandi. Tolong hentikan lelang sebentar, baiklah. Qian Xiao adalah VIP di lelang kami. Kasihanilah dia, hentikan lelang selama 10 menit. Ah, tidak, ini di ruang bawah tanah parkir, teman sekamar sayang. Aku pergi dulu. Ini ternyata surat perintah kerajaan. Ada apa ini? Kekuatan tebasan tangan kanan. Kenapa aku harus terus menggali ke bawah? Apakah masih ada barang bagus di bawah tanah ini? Tapi tadi sudah terasa selain surat perintah kekaisaran. Sebagian besar hanya tanah saja. Aku malah menemukan jalur tambang rubi merah tertinggi. Ini luar biasa sekali. Harga rubi merah itu hasil spekulasi. Dari ratusan yuan sampai ribuan bahkan puluhan ribu yuan berbeda harganya. Dan aku merasakan jalur tambang ini. Hanya sekitar 3-500 meter persegi saja. Perkiraan awal nilainya puluhan miliar. Dan merasakan adanya urat tambang ini. Hanya sekitar 3-500 meter persegi saja. Perkiraan nilainya puluhan miliar. Tapi, aku juga tidak bisa mengekstrak urat tambang ini. Mari kita bawa surat perintah. Lalu cari kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Mengembangkan batu rubi. Beruang anak-anak. Sekarang hanya bisa melihat kata suci. Isi dari dalamnya. Karena tergerus waktu jadi tidak jelas lagi. Juga tidak tahu bisa dijual berapa dulu. Simpan saja dulu. Kalau nanti, bisa dipajang di dinding sebagai koleksi juga tidak apa-apa. Tuan muda dulu hampir kabur dari sini. Bukan aku yang tanya. Kalau soal putih merah hitam, mau pukul aku, apa maksudmu? Masih punya muka tanya apa maksudnya? Dengan sengaja berkelahi, biar kamu tahu rasa. Tidak tahu langkah harimau asli. Pukul aku sampai mati, ya ehamnya. Sialan, tangan kosong bisa mematahkan bilah pisau, babi. Sekeren itu. Nak, jangan sombong. Bisa berkelahi hebat ya. Aku bilang padamu. Kalau berani ganggu aku akan serang keluargamu, berani lawan aku. Kamu, aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Kenapa kamu bawa pengawal untuk mengintimidasi aku? Sekarang siapa yang menindas siapa? Aku sebenarnya tidak ingin mengganggumu. Kenapa kamu harus membawa orang untuk menggangguku? Kamu? Ya. Apakah kamu mengira bahwa karena kamu punya uang dan latar belakang, kamu jadi hebat? Bro, jangan pukul. Memukul orang adalah tindakan paling kasar. Ah. Bukankah kamu yang dulu membawa orang untuk memukulku? Aku tidak pernah memukulmu. Kalau berani, kamu coba tusuk jarum di pertandingan. Kamu ingin dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya, bagaimana caranya? Tentu saja dibandingkan dengan kekayaan. Siapa yang bisa membeli semua barang lelang di acara lelang? Yang kalah harus meminta maaf kepada pihak yang menang. Dan harus meminta maaf secara terbuka di acara lelang. Anak ini apakah bodoh? Barang lelang itu. Semua adalah yang saya percayakan kepada rumah lelang. Tetapi, kualitasnya juga tepat. Saya bisa dengan terang-terangan menaikkan harga.
Baiklah, bisa. HMPH, aku terima taruhan ini. Jika kamu menang, aku akan minta maaf padamu. Bisa, kan? Kalau begitu, mari kita kembali dan lanjutkan syuting. Aku akan menunjukkan padamu kekayaan tuan muda ini. Tak tertandingi. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Sudah lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku lihat kamu masuk bersama pengawal itu. Lihat bekas tamparan besar di wajahnya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Pengawalnya memukulku. Lalu aku dipukul, ya. Ini juga tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Lagi pula, aku sekalian bertaruh dengannya. Taruhannya adalah siapa yang bisa mendapatkan barang-barang lelang ini. Orang yang kalah harus meminta maaf kepada yang menang, kan? Kenapa aku semakin bingung? Taruhannya apa? Melihat siapa yang punya uang untuk membeli barang lelang itu, kan? Tapi barang-barang lelang itu, semuanya adalah milikmu. Sepertinya pihak lelang sudah tahu itu milikmu. Jadi, apa maknanya semua ini? Ini sangat berarti, kan? Dengan begitu, aku bisa secara terang-terangan menaikkan harga dan menekan harga. Lalu aku bisa menjual dengan harga yang diinginkan. Oh, aku mengerti. Orang yang kekurangan uang itu adalah orang yang ingin dipandang baik. Kalau kamu menyebarkan ini, dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh lingkaran. Jadi, biarkan kamu secara terbuka mengakui kesalahan, sementara kamu tetap mendapatkan apa yang sebenarnya diinginkan. Tidak disangka, kau masih seorang pria yang licik. Tapi kalau uang itu tahu, barang-barang yang dilelang itu adalah pesananmu, dia pasti akan marah dan menangis, bahkan mengamuk. Tenang saja. Dia sekarang di mataku seperti orang yang sangat malang. Harapan masih ada. Sekarang uang itu sudah kembali untuk melanjutkan lelang. Sekarang kita masuk ke barang lelang kedua. Gila. Saya terburu-buru. Jangan satu persatu. Sajikan semuanya sekaligus. Apakah ada pendapat tentang usulan dari pos depan? Tidak, tidak ada. Baiklah, maka sajikan Hufu, Tangdao, dan surat bebas hukuman mati. Serta 4 barang, giok, kaca, dan es mutiara. Saudara-saudara, keempat barang ini adalah Hufu, Tangdao, surat bebas hukuman mati, serta giok, kaca, dan es mutiara. Setelah penilaian otoritatif saya, ini adalah barang langka yang tiada tara. Perkenalan yang megah. Ada total 19 butir es batu giok. Kota Kaisar Fei. Jika dipakai bersama, nilainya bisa dibayangkan. Bahkan kupon besi kapas pun bisa memiliki. Siapa yang akan mengembalikannya sebagai souvenir? Itu pasti sangat berarti. Dan juga es batu giok itu. Saya ingin membawanya pulang untuk diberikan kepada kekasih saya. Saya memang mengincar es batu giok ini. Kali ini kita harus dapatkan manik-manik es kaca ini. iPhone, berapa harga pelelangannya? Kali ini kita lelang secara paket. Sekarang juga tanpa harga dasar. Dan tanpa kenaikan harga, semua berdasarkan kemampuan masing-masing. Baik, saya suka cara penawarannya ini. Kalau begitu saya mulai duluan. Saya tawar 10 juta, 10 juta. Kamu cukup pandai memanfaatkan celah ya, 4 barang lelang ini. Sembarangan ambil satu saja minimal 10 juta. Saya tawarkan 30 juta, saya tawarkan 50 juta, 5.200.000. Kalian semua, berikan saya sedikit muka. Keempat barang lelang ini. Saya sudah mengincarnya, saya ingin membelinya kembali. Saya akan memberikannya kepada kakek saya sebagai penghormatan. Saya tawarkan 53 juta, jangan lagi ada yang menawar. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan kalian. Qian Xiao, ini tidak bisa. Apakah kalian tidak membiarkan kami mendapatkan barang yang ingin kami miliki? Kami juga ingin barang-barang ini, kan? Iya, Qian Xiao. Crown tadi. Kamu bilang jangan ambil gambar. Kami semua memberi muka padamu. Kami tidak akan mengambil gambar 4 barang ini. Tapi kamu tidak izinkan kami mengambil gambar. Apa artinya ini? Selalu menggunakan keluargamu untuk menekan aku. Kalau kamu tidak punya koneksi ini, di mata kami, kamu bahkan tidak layak disebut apa-apa. Hanya, kamu pikir kamu adalah kaisar, apa yang kamu katakan? Kami semua harus mendengarkanmu. HMPH. Kalau begitu kalian juga bisa tidak peduli. Bisa terus menawar tapi ingat baik-baik. Setelah menawar, dia menjadi musuh seluruh keluarga kita. Sebenarnya mau menawar atau tidak sih ini? Uang Qian sudah habis, kalau ini terus diteruskan menawar. Ini berarti berhadapan dengan keluarga Qian.
Kian selalu sombong dan sewenang-wenang. Saya tidak ingin perusahaan saya ditekan oleh keluarga Kian. Saya juga tidak ingin ditekan. Saya tidak mau lagi syuting, lebih baik jadi penonton saja. Kalau begitu, tidak usah lagi, tidak perlu. Karena ini akan menyakiti keluarga Kian, sedikit uang. Keempat kartu ini, semoga membawa keberuntungan bagi Anda. Terima kasih semuanya. Kalian semua adalah orang yang berpenglihatan dan juga orang sukses yang mampu mengurus urusan. Tunggu. Setelah lelang kali ini selesai, pesanan dari keluarga Kian akan dibagikan kepada kalian semua untuk dikerjakan sedikit. Terima kasih, Tuan Kian. Sialan, orang ini lagi-lagi menggunakan identitasnya untuk menekan harga kita. Orang ini benar-benar jahat. Tuan Kian adalah putra dari keluarga kaya raya bernilai ratusan miliar. Karena dia sudah mengeluarkan pernyataan, tentu saja semua orang harus menghormatinya. Lagi pula, tidak ada yang ingin berurusan buruk dengannya, bagaimanapun juga. 53 juta. Juga tidak sedikit, santai saja, bagaimana aku bisa santai? 53 juta ini. Bagi orang biasa itu angka yang fantastis. Tapi bagi saya itu jauh dari cukup, saya butuh lebih banyak uang. Sekarang keempat barang lelang ini tidak ada yang menawar. Dilelang. Tian Xiao, kamu memang pria yang pandai memanfaatkan latar belakang dan relasi sendiri. Hahaha. Ayo cepat, saya sudah tidak sabar, saya keluar. 10 miliar. Kamu gila. Saya baru saja menawarkan 53 juta, kamu menawarkan 10 miliar. Saya tawarkan 12 miliar. Jika kamu tidak ikut lelang lagi, berarti saya yang menang. Kalau bukan karena saya menemukan tambang ruby sebelumnya, saya juga tidak berani menawarkan harga setinggi ini. Apakah kamu punya dana sebanyak itu? Saya perlu memverifikasi dana. Memeriksa dananya. Chen Xiao, jika Tuan Lin berhasil melelang, tetapi tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu, maka pelelangan akan mematahkan kedua kakinya sebagai hukuman. Jadi langkah Yanzi ini bisa diabaikan. Baik, saya lanjutkan memasang tawaran 13 miliar, 20 miliar. Kamu. Meskipun aku bilang bertaruh denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu menggunakan cara seperti ini untuk melawan aku. Kamu terlihat kehilangan semangat, sepertinya kamu juga tidak bisa ya. Anak ini nilai kekayaannya sudah lebih dari 100 miliar, kan? Aku baru saja mengeluarkan 20 miliar, dia sudah hampir pingsan. Meskipun dia punya kekayaan ratusan miliar, itu semua adalah aset tetap, bukan uang tunai sebanyak itu. Aku takut kamu menawar terlalu tinggi. Kalau dia menyerah dan tidak ikut lagi, bagaimana? Aduh, setelah kamu bilang begitu aku jadi khawatir. Tapi dengan karakternya, aku yakin dia akan terus ikut. 21 miliar. Lihat, dia akhirnya ikut juga. Tapi aku tidak ikut, kamu menang aku sudah tidak bisa menawar lagi. Hahaha, kamu mengaku kalah, aku kira kamu hebat sekali, Tuan Feng. Tepuk palu, barang lelang akhirnya jatuh ke tanganku. Selamat, Qian Xiao. 21 miliar untuk kupon besi bebas hukuman pedang gula harimau. 4 barang lelang berupa mutiara es giok dan kaca giok. Mari kita berikan tepuk tangan untuknya. Kamu kalah, sesuai dengan kesepakatan kita. Giliran timmu yang pertama kali terjebak. Tidak masalah, kalah ya harus menerima. Saya ingin memberitahu kalian semua, barusan terjadi sedikit ketidaknyamanan dengan Qian Xiao. Di sini, saya minta maaf kepada Qian Xiao. Maaf ya, Qian Xiao. Kau yang besar jangan mengingat kesalahan yang kecil. Hahaha. Akhirnya bisa bernapas lega. Inilah yang kau lawan denganku. Kenapa harus minta maaf lagi? Lao Zheng, pas banget. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan penyedia barang lelang kali ini. Bapak Lin Yunfeng, tanpa dia menyediakan beberapa barang ini, tidak mungkin bisa tercapai harga tertinggi dalam pelelangan kita. Ini situasinya apa sih? Gila kamu ngomong apa? Barang lelang ini semua disediakan oleh bajingan ini, benar kan? Uangnya sedikit. Sebelumnya kamu selalu menggunakan identitas. Harga yang ditekan membuatku sangat khawatir. Tidak bisa mendapatkan harga tinggi. Tidak menyangka, akhirnya Tuan Lin Yunfeng bersaing denganmu dan harga yang didapat begitu tinggi. Tidak menyangka, akhirnya Tuan Lin Yunfeng bersaing denganmu dan harga yang didapat begitu tinggi. Jadi, sebagai ungkapan permohonan maaf, aku akan memberi hormat lagi. Sialan, kalian menjebak aku.
Ji Xiao, lelang kami itu adil, kamu dan Tuan Ling. Yun Feng, kami tidak tahu saat pelelangan, jadi itu bukan penipuan. Masih hati yang sombong. Hanya karena itu kamu kalah begitu parah. Sialan, aku tidak mau ikut lelang lagi. Barang-barang ini. Aku tidak mau lagi. Kembalikan uangnya, aku mau bertaruh dan terima kekalahan. Jangan menyerah karena kalah. Penghargaan. Uang cukup kirim ke rekeningku, aku pergi dulu, tidak masalah. Batas paling lambat besok malam uang sudah sampai ke rekeningmu. Oke, 21 miliar. Setelah dipotong komisi Moyun dan lelang. Saya masih punya 1,5 miliar. Mendapatkan uang kali ini benar-benar menyenangkan. Ayo pergi. Adik Yun Feng nanti akan jadi miliarder. Mau traktir makan nggak? Ada apa lagi? Jangan-jangan. Tangan kiri menemukan harta. Sembunyikan saja, aku hari ini tidak ada waktu, nanti kalau ada waktu kita bicarakan. Ah, Benar-benar pria yang kaku. Sudah menghasilkan banyak uang, tapi bahkan tidak mau mentraktir makan. Pelit. tangan kiri membawaku ke sini. Sepertinya ada harta karun di dasar danau ini. Ah, apa yang terjadi? Merasa permukaan sebelum tidur tidak pernah membuatku terluka. Ah, bagaimana bisa membuatku berdarah? Indra yang sangat kuat. Jelajahi lagi, percepat penjelajahan. Berikan padaku. Sudah mendalam 1000 meter. Apa sebenarnya yang ada di bawah tanah ini? Ada es, dingin, dan yin yang taiji. Ah, sepertinya aku melihat sebuah batu. Ah, aku pergi, ternyata itu sebuah meteorit. Dan meteorit ini sudah ada di sini sejak 100.000 tahun yang lalu. Jika benda ini benar-benar ada, aku harus mendapatkannya, dia harus mendapatkannya. Mengambil benda dari jarak jauh. Keluarlah, batu meteoriku. Tak diragukan lagi, ini adalah meteor dari luar angkasa. Ini mengandung energi yang besar. Kepala museum pasti akan tertarik. Laudi, panggilanmu. Teleponmu datang terlalu kebetulan, aku sudah mengajukan permohonan ke atas. Mengenai bangunan terbengkalai di Siceng itu. Segera akan dibongkar sesuai jadwal. Kemudian kita bisa melakukan penggalian tembok kota kuno, itu sangat bagus, penonton. Saya meneleponmu kali ini. Karena ada sebuah harta yang ingin saya bicarakan. Kamu pasti akan tertarik, loh. Dengan nada bicaramu ini. Sepertinya kamu menemukan sesuatu yang bagus. Ayo cepat beritahu saya apa itu. Sebuah meteorit, meteorit dari luar angkasa. Apa? Meteorit? Jangan bercanda, ya. Ini barang benar-benar langka. Kita sudah kenal lama. Kapan aku pernah menipumu? Kalau begitu, di mana alamatnya? Aku akan segera ke sana. Apakah kita tidak perlu membicarakan imbalan terlebih dahulu, adikku? Kapan aku kurang memberikan imbalanmu? Memang, tapi setiap kali. Yang kau berikan juga tidak cukup banyak. Mari kita lihat barangnya. Bagaimana, jika itu benar-benar meteorit? Itu adalah milik negara, kamu seharusnya mengerti, kan? Tahu, kalau tidak, aku tidak akan meneleponmu, kan? Datanglah ke Waduk Jiangcheng untuk menemuiku, ya? Ah. Meteornya mana?
Cepat tunjukkan padaku, ini dia. Ah, ini kan hanya batu kerikil. Bro, kali ini kamu salah lihat. Lihat ini, di sini ada tanaman yang membeku. Dan di sisi lain, terbakar menjadi tanaman abu-abu. Ini semua adalah karya meteor kan? Ah hei. Aduh, panas sekali, panas sekali, panas sekali. Aduh, dingin sekali, dingin sekali, dingin sekali. Aduh, ada sedikit menarik ya. Saya harus mempelajari ini dengan baik. Ah. Hei ya, ya. Hei, ham. Ah. Ham. Tertawa. Ah. Hei, ini. Ini adalah meteorit, berdasarkan catatan dalam buku dan referensi. Ini adalah pecahan meteorit, yang mengalami tumbukan dengan planet lain. Jatuh ke bumi, kamu tahu. Memberi kontribusi besar untuk Daxia. Sekarang kita punya teknologi canggih. Semua ini diperoleh dari meteorit. Hadiahmu kali ini pasti tidak akan sedikit. Setidaknya 10 juta sebagai dasar. Tentu saja, ini sangat berarti. Saya akan menghubungi orang sekarang. Tutup tempat ini. Biarkan tim penelitian datang. Kapan 10 juta itu bisa masuk rekening? Saya bisa memberikannya sekarang juga. Tapi sudah malam, proses dan prosedurnya memerlukan waktu juga. Baiklah, saya akan memberikannya kepadamu paling cepat besok. Hei, kepala, saya punya sebuah dekrit. Tidak tahu apakah museum kita membutuhkannya. Dekrit? Dari mana kamu mendapatkan barang-barang bagus ini? Ayo, cepat tunjukkan padaku. Ling Yun Pik. Kamu benar-benar melipat dekrit ini? Luar biasa. Kalau sampai rusak, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Ini kan karena saku bajuku kecil, lihatlah. Di atas dekrit, dia hanya ada. Kalau kata perintah suci ini tidak berharga. Ya sudah, sumbangkan saja. Aku sangat terkejut hari ini, Lin Yufeng. Kamu membawa kejutan yang terlalu banyak. Ini adalah perintah suci tanpa tulisan. Perintah suci tanpa tulisan. Aku sudah nonton banyak drama. Tapi aku belum pernah dengar tentang sejarah tanpa tulisan. Ini harganya berapa ya? Kamu pasti tidak tahu, kan? Ini adalah Raja Daki. Perintah terakhir saat kerajaan runtuh. Sayang sekali. Kaisar belum sempat menulis, istana sudah hancur. Jadi ini juga menjadi perintah suci yang pertama dalam sejarah. Yang tidak ada tulisan namun memiliki makna besar. Oh ternyata seperti ini. Itu berharga berapa? Bukankah kamu ingin menyumbangkan ini ke museum kami? Itu tidak berharga. Apakah sumbangan hanya untuk uang? Sekarang jadi berharga. Kalau tidak dibayar, saya tidak akan mau menerima, apalagi ini warisan keluarga. Warisan keluarga? Warisan keluarga untuk apa? Jadi pejabat. Aku dengar dari kakek, haha ini waktu dia di masa perang. Membawanya pergi, kalau tidak aku juga tidak tahu asal-usulnya. Kamu ngomong panjang lebar tujuannya apa sih? Pasti cuma mau minta uang, kan? Surat perintah, aku akan ajukan 5 juta buat kamu. Sementara itu, kamu bisa menjabat di museum kami sebagai ahli harta karun kehormatan. Apakah itu perlu datang tepat waktu? Saya orang yang suka kebebasan. Saya tidak terlalu suka bekerja. Haha. Tidak perlu datang bekerja. Gaji dan tunjangan akan diberikan tepat waktu setiap bulan. Tapi ada satu permintaan kecil. Jika ada barang bagus di masa depan, hubungi saya segera. Mendapatkan pekerjaan seperti ini cukup baik, ya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan menghubungi orang-orang untuk mengamankan tempat ini. Baiklah, saya pergi. Uang sebesar 1,05 miliar yuan sudah masuk ke rekening bank. Ditambah dengan puluhan juta yang didapat sebelumnya. Sekarang, total aset hampir mencapai 1,1 miliar. Yun Feng, ada kabar baik. Tim medis dari luar negeri itu mengatakan selama uangnya sudah siap, besok mereka bisa terbang ke sini. Itu totalnya butuh berapa banyak uang? Hubungan bisa membantu. Komisi awal membutuhkan 150 juta. Untuk biaya perawatan secara keseluruhan, totalnya membutuhkan 950 juta. Juga perlu membayar uang muka sebesar 500 juta. Tapi kamu harus siap secara mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yun Feng, apakah kamu bisa mengumpulkan uang ini?
950 juta ditambah 150 juta. Ini akan menghabiskan semua uang yang aku hasilkan. Tapi itu belum cukup, Kepala Sang, kamu biarkan saja. Tim medis ini datang, aku bisa kumpulkan uangnya. Kita jangan sampai melakukan hal yang melanggar hukum. Uang ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kepala Sang, tenang saja. Belakangan ini aku dan teman membuka sebuah perusahaan. Dapat uang cukup banyak, aku bisa kumpulkan uang ini. Sekarang aku akan transfer uang muka ini ke kamu. Tidak bisa begitu. Kami memiliki peraturan di rumah sakit. Tidak boleh meminjam uang dari keluarga pasien secara pribadi. Begini saja. Transfer ke rekening rumah sakit. Saya akan segera mengirimkan nomor rekeningnya ya. Ada apa ini? Dulu hanya getaran di lengan. Sekarang kedua kaki juga mulai bergetar. Apakah ada harta karun besar? Bangunan ikonik di Jiangcheng, gedung grup pertambangan Jiangcheng. Sepertinya ada harta karun di sini. Dalam radius 100 meter bawah tanah muncul perak. Dalam radius 500 meter bawah tanah muncul tambang emas dan perak. Dalam radius 800 meter bawah tanah muncul tambang besi dan perak. Astaga. Tambang emas, perak, dan besi ini. 3 tambang muncul sekaligus, bagaimana ini bisa terbentuk? Keajaiban alam benar-benar mengagumkan. Tapi ini semua adalah urat tambang. Aku harus bagaimana mengeluarkannya? Benar, kalau ini semua dijual sebagai tambang. Langsung saja jual ke Jiangcheng Mining, kan bisa. Lagi ngapain? Tengah malam begini nongkrong di bawah gedung grup perusahaan kami. Mau mencuri atau ngapain? Cepat pergi, kalau tidak kami lapor polisi dan tangkap kamu. Bukan, 2 abang satpam, saya bukan pencuri. Saya datang mencari bos kalian. Cari bos kami. Apa kamu gila? Mana ada orang yang datang malam-malam ke bawah gedung orang lain cari bos? Cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan saya. Saya bukan gila. Saya ada urusan. Bisnis besar ratusan miliar dengan bos kalian. Jadi saya hanya bisa datang malam. Cepat pergi, kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap ramah. Aku akan memasukkanmu ke dalam jeruk. Bukan kamu yang galak, apa sih? Aku adalah ahli harta karun terkenal di museum. Kalau aku menemukan harta karun, aku harus bicara dengan bos kalian. Ada masalah. Kamu benar-benar bodoh, ya? Kamu adalah ahli museum. Apa hubungannya dengan kami? Bos kami kenal langsung dengan direktur museum. Kalau kamu bisa menghubungi, kamu bisa bertemu dengan bos kami. Kalau tidak, aku cuma bisa memukulmu lalu. Mengantarmu masuk ke dalam rok, itu akan lebih mudah. Halo, Kepala Museum. Aku dengar kamu kenal dengan bos pertambangan Jiangcheng. Kenal? Dia murid kebanggaanku. Ada apa? Lin adikku. Aku ada bisnis yang harus dibicarakan. Jadi ingin bertemu dengannya? Ini bukan soal barang antikan. Dia juga suka barang antik. Kalau begitu, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Kalau ada barang bagus, kasih aku dulu. Kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini padaku? Kamu salah paham, Kepala Museum. Aku ini takut museum kalian gak sanggup menampung. Siapa yang kamu remehkan di Jiangcheng? Masih ada bisnis barang antik yang museum kami gak sanggup tampung. Sebuah jalur perdagangan, loh. Kalau memang begitu, memang harus cari Jiangcheng Mining. Tunggu saja. Saya akan segera menghubunginya. Nanti saya suruh dia ke kantor pusat. Oke. Saya sudah menghubungi bos kalian. Kalian berdua jangan usir saya lagi, ya? Seriusan. Astaga. Ini mobil khusus bos? Siapa dia sampai sehebat ini? Jangan-jangan memang anak itu yang memanggilnya. Oh. Kamu yang guru kepala perpustakaan bilang. Ahli dari puncak Lingyun itu saya. Kepala museum memberitahu saya. Kalau kamu mau bicara soal suara penjualan mineral. Kalau mau tahu detailnya, datang ke kantor saya. Tapi aku tidak kantor.
Waktuku sangat mepet. Singkat saja, kita bahas di sini. Baik, begitu ya. Di bawah menara tambang ini, ada sebuah jalur tambang. Berisi masing-masing biji emas, biji perak, dan biji besi. Hahaha, Ning ahli. Kamu bercanda ya? Ini adalah gedung pertambangan. Bisnis utama saya adalah pertambangan. Kamu bilang di bawah gedung saya ada tambang emas, tambang batu, dan tambang besi. Kamu pikir saya akan percaya? Lagi pula, dari segi teknis, ketiga jenis itu tidak bisa berdiri bersama. Kamu bisa mengenal guru saya. Kamu bisa memanggilku lagi. Memberikan petunjuk-petunjuk ini kepadaku. Uang ini anggap saja sebagai biaya konsultasi. Cepat pulang dan tidur saja. Jangan buang-buang waktuku di sini. Kamu tidak percaya padaku. Ahli yang cerdas. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Ucapan itu benar-benar omong kosong. Aku bisa memberimu 100.000 rupiah sudah cukup melihat. Nama baik guru kepala museum. Kalau tidak, saya akan suruh satpam mengusirmu dengan paksa. Jangan buang-buang waktu dan tenaga saya di sini. Kalau begitu, waktu dan tenaga kamu sudah terbuang pada saya. Lebih baik biarkan para pekerja eksplorasi. Mulai eksplorasi di tempat ini. Ke bawah 100 meter, 300 meter, 800 meter. Lihat apakah ada tambang emas, tambang besi, dan tambang perak. Baiklah, saya akan memberi Zhang sedikit muka. Jika tidak, saya akan menamparmu 10 kali. Sebagai hukuman. Bawa tim ke perusahaan. Memeriksa tambang emas, perak, dan besi. Emas benar-benar emas. Saya juga menemukan ini adalah perak. Saya juga punya ini adalah besi, bos besar. Benar, di bawah gedung ini memang ada jalur tambang. Perkiraan awal adalah tambang besar. Haha, adik kecil. Kami melakukan sumber daya pertambangan. Tak disangka di bawah gedung kita sendiri. Ternyata menyimpan harta karun sebesar ini. Bagaimana kamu menemukannya? Aku tahu ada sumber daya mineral di bawah gedung ini. Aku juga menemukannya secara kebetulan. Haha, penjelasan ini bagus. Menghormati kamu karena telah menemukan sumber mineral yang begitu penting untuk grup saya. Saya berencana menjadikan kamu mitra dalam sumber mineral ini. Tapi saya butuh uang. Butuh berapa? $100 miliar terlalu banyak. Uang ini juga bukan tidak bisa diberikan. Tapi harus menunggu sampai tambang ini digali. Harus memperkirakan nilai produksinya dulu baru bisa saya berikan. Dan kamu harus tahu, jika digali, gedung saya ini juga perlu dibongkar. Ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Aku tidak butuh 100 miliar, 10 miliar saja sudah cukup. Hanya 10 miliar. Cukup 10 miliar. Karena aku butuh banyak uang untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Baik, aku akan transfer sekarang. Beritahu aku nomor rekeningnya. HMPH. Pria yang menarik. Harus sembuh. Tenang saja. Uangmu sudah diserahkan dan kamu juga sudah menyiapkan banyak dana cadangan. Dan di ruang operasi ini, semua adalah tim profesional yang merawat pasien koma. Penyakit ayahmu pasti akan sembuh. Tapi aku tetap khawatir. Sudah 6 jam berlalu. Melahirkan saja tidak sesulit ini. Kau terlalu tegang, operasi seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan melahirkan. Bagaimana? Bagaimana dengan operasinya? Operasinya berjalan lancar. Dokter bilang mungkin dia akan bangun sekarang. Tapi juga mungkin butuh 2 atau 3 hari untuk sadar. Syukurlah. Anakku. Ayah. Kamu akhirnya bangun. Selama ini kamu sudah berjuang, tidak berat kan? Kesehatan ayah adalah kebahagiaan terbesar bagi anaknya.